Kita ikuti khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Acara ini bisa ditonton dan didengar di aplikasi Xpeace Radio dan juga di rasiofm.co.id. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di khidmat Ramadan untuk edisi hari ini di 8 Ramadan 1445 Hijriah. Dan khidmat Ramadan adalah dialog interaktif agama kerja bareng Rasi FM Magetan dan IKADI, Ikatan Dai Indonesia Kabupaten Magetan, tentunya untuk kita bisa menambah wawasan seputar agama Islam. Seperti biasanya sudah hadir di studio selaku narasumber untuk sore kali ini Bapak Parminto Budi Utomo. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Awan, masih puasa. Insya Allah tinggal sebentar ya. Mudah-mudahan lancar. Amin, dan amin. Seperti biasanya sahabat Rasi, satu tema untuk hari ini kita bawakan adalah Ramadan Jalan Pintas Menuju Surga. Wow, ini luar biasa. Mudah-mudahan nanti kita apa yang kita hadirkan bisa bermanfaat, tentunya kurang lebih sampai jam 5 nanti. Baik Pak Budi, monggo. Mbak Maya dan para pendengar Radio Rasi FM yang senantiasa dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para pendengar dan Mbak Maya, alhamdulillah nih kita bisa bertemu kembali semuanya karena nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sore hari ini kita mencoba untuk berdialog, berdiskusi Mbak Maya. Hari ini sudah puasa yang ke berapa Mbak Maya? Ke-8. Ada yang ke-8 dan ke-9 ya. Iya. Alhamdulillah masih diberikan karunia yang tidak terhitung jumlahnya. Kita masih bisa menjalankan kewajiban-kewajiban itu. Ini pada kesempatan ini kita coba saling mengingatkan kepada tentunya yang berbicara di sini, dan juga mudah-mudahan bermanfaat juga untuk para pendengar Radio Rasi FM yang berbahagia. Ya, kita mencoba untuk belajar bersama bahwasanya Ramadan ini bukanlah momentum yang biasa-biasa saja ya. Kemarin sudah kita bahas gitu. Terlebih kemudian salah satunya yang menyebabkan itu adalah bahwasanya Ramadan ini adalah merupakan jalan pintas untuk mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, kesenangan yang sesungguhnya gitu. Di akhirat. Apa itu? Ya surga gitu. Kalaupun kita mungkin Mbak Maya ngomong hari ini kita masih di dunia sudah ngomong aku sudah sukses, aku sudah bahagia yang sesungguh-sungguhnya bahagia. Tapi ketika itu masih kita omongkan di dunia, maka itu belum disebut sebagai kesuksesan yang sesungguhnya. Karena sesungguhnya kebahagiaan, ya ketenangan dan lain sebagainya yang turunan-turunan itu yang sejati itu nanti baru ketika kaki kita, badan kita, ruh kita semuanya sudah ada di surganya Allah. Kehidupan setelah kematian. Iya. Dan inilah kesempatan kalau kita ingin kemudian nanti mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya, kesuksesan yang sejati, momentum Ramadan inilah Allah hadirkan. Ya, bagaimana sesungguhnya kan kita itu tidak ada Mbak Maya ya yang tidak ingin kemudian nanti di hidup yang sesungguhnya tidak ada batasan waktu, di yaumul akhir nanti kita tidak dimasukkan di surganya Allah. Naudzubillahi min dzalik. Pasti semuanya. Bahkan orang ya nggak punya iman kepada Allah pun sangat berkenan, sangat ingin sekali untuk mendapatkan surganya Allah. Tapi sekali lagi ya di dalam hati kursinya Allah sudah mengatakan, aku Allah tidak akan pernah menjadikan dua rasa aman dan dua rasa takut di dalam satu zaman itu atau di dalam dua zaman itu. Artinya kalau di zaman babak pertama kehidupan ini dia sudah mempunyai rasa aman, maka dia tidak akan pernah bisa mendapatkan rasa aman lagi di babak kehidupan kedua. Mungkin bisa dijelaskan lebih lagi. Iya, maksudnya gini, ini dalam diskusinya Allah mengatakan, aku Allah tidak pernah menjadikan dalam diri seorang hamba dua rasa aman di dalam dua babak itu, atau dua rasa takut di dalam dua babak itu. Kehidupan kita itu kan ada dua babak.
Sesungguhnya kehidupan manusia itu ada dua babak. Ya, kalau sepak bola kan babak pertama udah. Tapi kalau ini kehidupan manusia diciptakan oleh Allah, itu sudah diatur semuanya. Sampai kemudian Allah menjadikan kita dari tidak ada, kemudian menjadi ada, Lahir. sampai nanti menjadi tidak ada lagi, dan kemudian ada kehidupan zaman yang tidak ada batasnya. Babak Itu ketika di dunia, lalu babak ketika selepas dari dunia. iya, Seperti itu. Baik. Babak pertama adalah kehidupan dunia, babak kedua adalah kehidupan nanti di yaumul Iya, akhir. iya. Cuma bedanya babak pertama ini kata Rasulullah, usia umur umatku banter-banternya antara 60 sampai 70 tahun gitu. Tetapi tidak selalu demikian. Iya. Iya. Iya, antara sekisaran Antara 60 sampai sekian. 70 tahun. Tetapi di babak kedua nanti umur manusia tidak akan ada batasnya. Tidak ada finishnya gitu ya. Maka kalau pengen memilih ya Mbak Maya, Iya. kita tuh disuruh memilih mana? Di babak pertama enak atau yang babak kedua yang enak. Kalau babak pertama enak, babak kedua nggak enak, atau sebaliknya mungkin gak enak di babak pertama, tapi babak kedua enak. Milih yang mana? Serba gak enaknya. Tetapi masalahnya saat ini kita sedang berada di dunia. Jadi Iya, Bu. sepertinya apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, itulah yang kita inginkan seperti itu. Jadi Iya. di sini gitu ya. Jadi mungkin ada sesuatu yang memang harus kita kuatkan untuk Itulah. bahagia Kita kan di masih waktu berikutnya itu tadi. masih di dunia. Di dunia kan ya apa yang terlihat gitu. Iya. Sedangkan yang di nanti di yaumul akhirat nanti Sebenarnya semuanya belum terlihat. masih angan-angan seperti itu ya. Mungkin kasarnya seperti itu ya. Iya. Makanya kita tidak bisa meyakini adanya hari akhir kalau kita tidak punya keimanan gitu. Ji. Makanya sekali lagi orang-orang yang punya keimanan kepada hari akhir itulah orang-orang yang senantiasa akan mendapatkan sesuatu balasan yang kekuatan luar biasa, dan ini namanya hidayah dari Allah. Karena orang yang tidak punya keimanan kepada hari akhir, dia merasakan kehidupan dunia ini tidak ada batasnya. Baik. Iya, dan memang sepertinya itu tadi apa yang menjadi kunci dari keinginan luar biasa kita untuk bahagia setelah kehidupan. Artinya kita rela menderita di saat sekarang, tetapi untuk kehidupan mendatang kita berharap kebahagiaan yang kekal tadi adalah keimanan. Tapi lebih jauh kita akan obrolin nanti, sahabat Rasi, jangan kemana-mana, tetap di Khidmat Ramadan. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Baik, sahabat Rasi, di paket ada seputarnya masih di Khidmat Ramadan untuk sore kali ini juga masih bersama Bapak Parminta Budi dengan satu tema Ramadan Jalan Pintas ke Surga. Nah, saya kalau dengar jalan pintas, jalan tol gitu ya, sepertinya sesuatu yang lebih cepat tetapi penuh dengan kesulitan-kesulitan seperti itu. Ya, tentunya kalau jalan tol enggak ya, tapi kalau jalan pintas itu ya maksudnya ya. Jalan pintas, jalan yang potong kompas lah kayak gitu ya. Iya, tetapi Jadi, mungkin di situ kesulitannya lebih besar gitu ya daripada jalan yang tentunya sama Mbak ya. Ketika ya kita ibaratkan aja kalau kita itu mau ke sebuah tempat kesarangan gitu aja ya. Itu kan sehingga ada kalau juga. namanya ada jalan pintas itu konsekuensinya macam-macam gitu ya. Ya hampir mirip lah dengan jalan tol. Ya harus masuk dulu. Prosedurnya tentunya ada lain ketika dibandingkan dengan jalan yang biasa-biasa saja. Ya. Sama dengan Ramadan ini. Tapi sebelum ke situ Mbak Maya, mungkin saya ingin melanjutkan tadi ya, bahwasanya kita itu kan kehidupan kita sesungguhnya ada di dua babak ya, kata Allah tadi, dan Allah di dalam kursinya tidak menyampaikan aku tidak akan pernah menjadikan dua babak di dua rasa aman di dalam dua babak itu dalam kehidupan manusia, atau menjadikan dua rasa takut. Kalau di babak pertama dia sudah merasa aman, nggak mungkin kemudian di babak kedua dia akan mempunyai rasa aman, atau sebaliknya kalau di babak pertama dia sudah merasakan tidak merasa takut, tidak mungkin kemudian di babak kedua kehidupan itu dia memiliki rasa takut. Aku Allah nggak pernah menjadikan dua rasa aman di dalam dua babak itu dalam diri setiap manusia. Itu maksudnya rasa tidak aman atau takut tadi itu sebelum memasuki kehidupan yang kedua atau sudah berada di kehidupan yang kedua? Iya, artinya dua babak itu, babak pertama kehidupan di dunia, babak kedua nanti kehidupan di yaumul akhir. Kalau di babak pertama dia sudah merasa aman, ya aman dari Allah, artinya dia nggak mau mengikuti, ya aman itu maksudnya ya dalam hal ini di dalam riwayatnya disebutkan
ya dia tidak mengikuti aturan-aturan Allah. Dia tidak merasa takut melakukan dosa. Iya, betul, itu, betul. Artinya begitu dia sudah merasa aman di babak pertama, nggak mungkin kemudian Allah akan memberikan rasa aman di babak kedua. Berarti setelah berada di sana baru merasa takut tadi. Jadi di babak kedua kehidupan akhirat nanti yang tidak ada ujung, dia akan sebaliknya tidak merasa aman, akan merasa takut. Demikian juga sebaliknya. Ketika di babak pertama kehidupan kita di dunia ini, kita memiliki rasa takut, al-khauf minallah, kepada Allah. Artinya kita mau melaksanakan perintah Allah, kita mendekat kepada Allah. Takut kita kepada Allah itu kan beda, Pak, dengan takut kita kepada manusia. Betul. Kalau takut kita pada manusia, pada makhluk Allah, mungkin kita tidak mau mendekat. Cuma tapi kalau menghindar saja sudah selesai gitu. Tapi kalau takut kita kepada Allah di babak pertama kehidupan dunia, kita semakin mendekat, menunduk, sujud dan seterusnya. Maka nggak mungkin kemudian nanti babak keduanya kita akan memiliki rasa takut. Kita merasa aman di sana, bahagia, yaitu surganya Allah. Maka dari itu pada kesempatan awal ini kita ingin sampaikan bahwasanya ya sesungguhnya kehidupan kita yang tidak lama di dunia, kata Rasulullah, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Kalau kita hanya ingin merasa aman-aman terus, kemudian tidak pernah mengindahkan syariat perintah Allah, maka ya konsekuensinya tadi di babak kedua kehidupan yang tidak ada ujungnya, tidak ada batas waktunya, harus merasa ketakutan. Iya, kan harus merasa bagaimana saya nanti bisa punya rasa aman di babak kedua. Walaupun mungkin di babak kedua pertama kehidupan kita di dunia ini kita hanya ya biasa-biasa saja lah gitu. Artinya ya tetap merasa mendekat kepada Allah. Artinya apa, Mbak Maya dan para pendengar? Ya pada prinsipnya ya bagaimana kita harus berupaya sesungguhnya supaya nanti di kehidupan babak kedua yang tidak ada finishnya, tidak ada ujungnya, kita mendapatkan kebahagiaan. Ya itulah surga. Ya makanya kalau kehidupan kita masih di babak pertama, kita ngomong bahagia, ngomong sukses, ngomong senang tanpa batas. Kalau kemudian kita belum menyertai ketakutan kita kepada Allah, artinya mendekat, melaksanakan perintah Allah, maka bahagia kita yang kita omongkan di situ, sukses kita yang kita omongkan di situ adalah bahagia bohong. Semu. Baik. Iya. Mungkin waktunya kita untuk merenung sesaat ya, maksudnya. Apakah sekarang ini saya gitu ya merasa seperti apa ya, seperti merasa aman atau merasa takut tadi? Iya, mungkin seperti itu. Iya. Ya, makanya Allah sudah memberikan, kan Allah itu sudah menciptakan kita walau akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Jadi sesungguhnya kita dihadirkan oleh Allah. Ini kan bukan mintanya kita. Ya, kita Allah menghadirkan anak-anak kita. Ini bukan mintanya kita. Semua Allah yang menghendaki. Wa ma asabakum min musibah illa biiznillah. Jadi kalau Allah itu yang sudah menghendaki, kan kita itu makhluk manusia kan tinggal jalani saja, Pak Maya ya. Baik. Ya. Ketika kita sudah ridho, sudah menjalani itu dan kita mendekat terus kepada Allah, janji Allah tadi, pasti kita akan diberikan hidup yang selamanya nanti tanpa batas untuk mendapatkan kebahagiaan sejati. Semoga seperti itu ya. Itu ya. Kita terima dulu yang bergabung. Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan Pak Warno. Gimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah, barakallahu fiik. Sehat. Masih puasa Pak Warno? Ya masih dong, belum selesai. Alhamdulillah. Sehat terus Pak Warno. Alhamdulillah. Lahir batin. Iya, sama-sama. Amin. Sehat-sehatan batinan ya. Amin. Gini Ustaz. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menyuruh kepada pena untuk mencatat atau menulis apa aja yang terjadi di dunia ini. Kemudian saya setelah mengaji atau mendengarkan kajian masalah siapa itu Umar bin Khattab, saya kok merenung. Ketika itu sudah Umar bin Khattab itu kan waktu masih kafir ya. Elia. Waduh, pemberani terus
menakutkan orang gitu. Itu ternyata sudah menjadi skenario-nya Allah. Tapi setelah masuk Islam lah ini untuk backingnya ini apa menjadi apa ya 180 derajat berbalik ya gitu. Makin mendukung Islam. Nah ini bagaimana kira-kira untuk melihat kisahnya Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Warna. Monggo langsung dijawab saja. Jadi semua itu adalah skenario Allah ya. Jadi Allah lah yang memberikan takdir, makanya tidaklah lengkap atau belum disebut beriman kita sebagai mukmin sebelum kita kemudian mengimani rukun iman yang 6 itu ya. Salah satu di antaranya adalah iman kepada takdir, qada dan qadarnya Allah. Ya, termasuk di sini memang semuanya itu sudah tercatat oleh Allah. Termasuk kejadian apa hari ini kita bersama di sini Mbak Maya, Pak Warno juga mendengarkan, itu semua sudah tercatat 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Makanya ketika Umar bin Khattab yang tadinya dia orang yang begitu kejam, ya begitu tegas, begitu memusuhi Rasulullah SAW, maka ya tidak ada yang pernah tahu Allah lah yang ya muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati manusia. Makanya ketika Rasulullah SAW pun kemudian memiliki seorang paman yang senantiasa mendukung, membantu Abu Thalib ya, membantu Rasulullah di dalam perjuangan beliau. Tapi pada ujung-ujung akhir kehidupannya ia tidak beriman. Tapi orang yang sekelas Umar bin Khattab yang begitu bencinya kepada Rasulullah sampai kemudian kalau kita baca kisahnya Umar bin Khattab mendapatkan hidayah, itu kan juga karena mendengar bagaimana kalamnya Allah gitu. Dan itu yang menggerakkan hatinya adalah Allah gitu. Makanya kalau kita berbicara di sini, ketika kita masih hidup kayak gini Mbak Maya, di dunia di bawah pertama tadi, kalau kita ngomong beriman gitu ya, kita ngomong orang soleh gitu ya, itu sebenarnya belum bisa dipercaya. Sebelum kemudian kita membuktikan keimanan kita, setelah kemudian kita menuju ke babak kedua, artinya meninggalkan babak pertama ini. Menjelang begitu atau gimana? Iya, kita ngomong hari ini masjid terus, kemudian kita beriman kepada Allah, melakukan mendekat kepada Allah. Tapi itu belum menjamin kemudian ketika kita nanti meninggalkan babak pertama kehidupan ini masih dalam keadaan keimanan. Ya sebagaimana Umar bin Khattab awalnya begitu bencinya kepada Rasulullah, kepada Islam. Tapi Allah yang membolak-balikkan hati manusia, kemudian hidayah datang kepada Umar bin Khattab. Ya, makanya surat Hud yang begitu berat menurut Rasulullah SAW, di antaranya mengajarkan tentang istiqomah. Ya, karena ketika kita ngomong di sini saya sudah beriman, saya sudah sholat, belum kemudian dia akan bisa menjamin sampai kemudian kita meninggalkan dunia dalam keadaan seperti itu. Walaupun pasti kita pengen tetap ya. Itu ya, jadi kalau sekelas Umar, makanya doa Rasulullah itu kan ada 2 Umar. Ya Allah, jadikanlah aku satu di antara dua Umar itu yang akan mendukung dakwahku. Kan ada Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Abu Jahal namanya juga Umar juga. Lalu dipilihlah oleh Allah yang namanya Umar bin Khattab. Waktu itu dua-duanya juga memusuhi Rasulullah. Ya. Ala kulli hal, Pak Warno, tugas kita adalah kita tidak tahu bagaimana hidayah itu akan datang. Dan siapa yang akan mendapatkan hidayah dari Allah itu kewenangan Allah. Untuk memberikan hidayah itu hak prerogatifnya Allah. Baik, tentang apa tadi? Hidayah ya. Berarti mungkin kita punya beberapa cara ya untuk bisa meraih itu ya. Artinya kalau itu memang rahasia Tuhan, kita nggak bisa apa-apa gitu ya. Tapi kan kita semuanya berharap bahwasanya hidayah itu akan datang, akan benar-benar datang, akan benar-benar ada di kita. Apalagi menjelang ajal yang menjelang kita menuju ke babak kedua kehidupan. Kalau misalnya itu memang hak prerogatif Allah, jadi kita nggak bisa menentukan apakah kita akan menerima hidayah atau tidak seperti itu. Jadi apa yang bisa kita upayakan untuk kehidupan yang mendatang itu aman seperti itu. Oke, tapi sabar dulu. Selepas beberapa informasi berikut, jangan kemana-mana. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia.
Baik, saudara simak ada seputarnya masih di Khidmat Ramadan bersama Bapak Paraminto Budi Utomo. Tadi tentang hidayah. Ya. Jadi ya hidayah sekali lagi memang hanya Allah yang punya hak, Pak. Ya. Allah pamannya Rasulullah sendiri Abu Thalib ya, baiknya luar biasa, membantu Rasulullah luar biasa. Tapi pada ujung kematian beliau, ya sampai sudah pada proses sakaratul maut, Rasulullah sudah dampingi, sudah naking, ya pamanku ikutlah kami. Tapi kemudian di situ juga ada Abu Jahal yang memusuhi dakwah Nabi, juga tidak kalah penting untuk terus membujuk supaya pamannya Rasulullah mengikuti dia. Tapi pada ujung akhir kehidupannya apa yang kemudian pamannya mengatakan ya akan mengikuti tetap agama nenek moyangnya. Makanya sampai Allah mengatakan sesungguhnya engkau ya Rasulullah tidak akan pernah mampu memberikan hidayah sekalipun kepada orang yang kamu sayangi. Ya innaka la tahdi walakinnallaha yahdi may yasha. Tapi aku Allah lah yang mampu memberikan hidayah. Ya maksudnya ya tetap sih 1001 ya orang yang kemudian tidak pernah baik langsung otomatis menjadi baik, seperti tukang sihirnya Fir'aun yang ketika memusuhi Musa itu kan tidak pernah sholat, dia dukun, tukang sihir. Ketika diadu dengan Musa pada saat itu oleh Fir'aun, kemudian dia diminta untuk melemparkan kain-kain kecil kemudian menjadi ular. Waktu itu Musa kebingungan, maka diperintahkan wahyu, lemparkan tongkatmu, lalu jadilah ular besar dan ular-ular kecil miliknya tukang sihir tadi dimakan. Ya saat itu tukang sihirnya Fir'aun mengatakan ini bukan dari manusia tapi ini dari Tuhan yang tidak terlihat. Maka saya beriman kepada Tuhannya Musa. Ya. Itu belum sholat. Akhirnya kemudian ya sudah dia mengatakan terang-terangan saya beriman kepada Tuhannya Musa. Saat itu kemudian Fir'aun begitu marah, maka sang dukun tadi, sang tukang sihir tadi dibunuh hidup-hidup, digantung, disalib di pohon-pohon kurma. Tapi sudah pada saat itu sudah beriman kepada Tuhannya Musa. Sampai kemudian Imam Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas mengatakan dialah tukang-tukang sihir itu, tukang-tukang sihirnya Fir'aun itulah yang awal siangnya dia menjadi orang yang melakukan kesyirikan, menjadi tukang sihir, tapi di akhir siangnya dia menjadi ahli surga. Yeah. Tapi ini ada satu yang bergabung dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari Bapak Zil di Ngawi. Hidup kita ini sebaiknya diatur kita sendiri atau diatur Allah? Begitu ya. Ya mungkin dengan apa yang kita sampaikan hidayah tadi hak prerogatif. Artinya apa yang kita bisa upayakan kalau semuanya sudah seperti itu, kita menyerah saja atau seperti apa gitu mungkin ya? Baik. Ya, masih ada waktu ya. Moga ada apa-apa. Jadi kan Allah itu sudah mengatakan ya di dalam surat Al-Insyiqaq ayat ke-6. Allah langsung menyebutkan ya ayyuhal insan, wahai sekalian manusia, innaka kadihun rabbika ila rabbika kadihun. Sesungguhnya setiap manusia, Allah ini menyebut manusia, bukan ya ayyuhalladzina amanu, tapi ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadihun ya mulaki. Jadi sesungguhnya setiap manusia itu semuanya itu dalam berjalan menuju kepada Allah. Innaka kadihun ila rabbika. Jadi kadihun itu bercapek-capek, Mbak, berlelah-lelahan. Jadi yang sholat yolah capek, yang puasa yo capek, yang haji juga capek. Tapi yang nggak pernah sholat, yang setiap waktunya dia melakukan molimo itu juga capek. Maka semuanya nanti yang sama-sama capek nanti kadihun ila rabbika akan sama-sama bertemu dengan Allah. Pertanyaannya, yang capek-capek karena sholat, capek-capek karena puasa, capek-capek karena haji, tentunya ketemu sama Allah, Allah senyum atau Allah marah? Ketika orang yang capek-capek nggak pernah melakukan sholat, dia melakukan molimo, dia capek juga. Pertanyaannya pasti Allah ketika nanti bertemu sama dia tersenyum apa gitu atau tidak gitu kan itu. Makanya setiap yang terjadi pada diri kita dalam kehidupan di dunia ini sesungguhnya semuanya itu sudah atas izin dari Allah. Wa ma asobakum mim musibatin illa bitnillah. Dan tidaklah terjadi
kejadian apapun yang menimpa diri manusia kecuali itu sudah atas kehendak dari Allah. Kehendak dan izin Allah. Baik itu menyenangkan atau tidak menyenangkan. Jadi tugas kita itu hanya nerimo, menjalankan itu terhadap setiap apa yang terjadi. Makanya sampai Rasulullah mengatakan Mbak Maya dan Mbak siapa tadi? Bapak Zil gitu nggih. Sampai Rasulullah mengatakan kalaupun kalian para sahabat sekalian berinfak, bersedekah satu sebesar gunung Uhud yang berupa emas, nilainya berapa Mbak Maya itu? Banyak sekali. Maka sedekah infak yang berupa emas sebesar gunung Uhud itu nggak akan ada artinya apa-apa. Tidak akan diterima oleh Allah kalau engkau tidak ridho terhadap apa yang Allah turunkan kepada diri kita, baik itu tentang takdir yang menyenangkan maupun tentang takdir yang tidak menyenangkan. Kan luar biasa Pak. Jadi ridho kepada Allah maksudnya, ya Allah, Engkau jadikan hidupku di dunia yang babak pertama mungkin hanya 60 sampai 70 tahun ini, kemudian menjadikan diri kita nanti kehidupan yang tanpa batas menjadi kehidupan yang hancur selama-lamanya, itu kan sangat menyakitkan gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, mudah-mudahan berkenan untuk Bapak Zil ya. Beberapa informasi kita hadirkan sebelum akhirnya kita masuk ke kesimpulan. Jangan kemana-mana. Anda masih mengikuti acara Khidmat Ramadan bersama Ikatan Dai Indonesia. Radio inspiratif dan informatif. Baik Sobat Rasi, masih di Khidmat Ramadan. Dan mungkin untuk karena keterbatasan waktu itu Pak Budi ya, nggak terasa Pak, nggak terasa tiba-tiba sudah jam sekian. Mungkin langsung ke kesimpulan ya. Tadi belum membahas ke materi ini. Oh iya dah. Jadi Ramadan adalah shortcut ya, kunci jalan pintas menuju surga. Jadi ada kisah lah sebentar lah Mbak Maya ya. Jadi seorang sahabat, 2 orang, kata Abu Tolha, 2 orang ini dari Yaman masuk ke Madinah, mendekat kepada Rasulullah, kemudian masuk Islam, dua-duanya sama berdakwah, berjuang di dalam Islam. Akhirnya ada perintah jihad. Yang satu kemudian gugur di jihad, syahid. Kemudian yang satu lagi masih gugur 1 tahun kemudian lama, tapi meninggal pun tidak dalam keadaan syahid. Dia meninggal karena sakit. Sampai karena Abu Tolha sahabat Rasulullah niteni 2 orang ini sampai ke bawah sama mimpinya. Di dalam mimpi Abu Tolha melihat ada sebuah tempat yang indah luar biasa. Tidaklah ada tempat yang lain kecuali menurut dia itu adalah surga. Lalu ada panggilan dari surga yang memanggil nama-nama, dan ternyata ada satu nama yang dipanggil di antara 2 orang tadi. Hanya satu. Ya, satu dulu yang dipanggil dalam mimpinya Abu Tolha. Ternyata yang dipanggil pertama bukan orang yang mati di dalam peperangan, bukan yang syahid, tetapi yang dipanggil duluan adalah sahabat yang meninggalnya 1 tahun setelahnya, belakangan gitu ya. Meninggalnya biasa. Lalu ya baru kemudian setelah sekian lama berselisih waktu, baru sahabat yang kedua tadi yang meninggal dalam syahid baru dipanggil, dan itu pun kedudukannya di surga sudah beda. Lalu terbangun kaget si Abu Tolha. Ini harusnya yang dipanggil pertama adalah yang syahid. Ini kenapa ini? Sampai kemudian bertanya kemana-mana kepada sahabat. Tidak ada jawaban dari sahabat yang lain yang memuaskan pertanyaan dari Abu Tolha. Lalu kedengaran sama Rasulullah. Ya Tolha, apa yang menjadikan kamu terkaget-kaget, kebingung-bingung? Ya diceritakan itu. Maka kuliah akhirnya ditanyakan sama Rasulullah. Ya Tolha, bukankah engkau tahu bahwasanya sahabat yang meninggal biasa-biasa tadi tidak dengan jihad, dia akan meninggal sudah 1 tahun setelah sahabat pertama meninggal. Dan 1 tahun itu berarti dia sudah mendapatkan 1 Ramadan. Dan karena dia sudah mendapatkan 1 Ramadan yang lebih banyak dibandingkan dengan sahabat yang syahid, maka dengan 1 Ramadan itulah dia dipanggil duluan untuk masuk surganya Allah. Nah, itulah menjadi jalan pintas Ramadan ini. Makanya sampai kemudian ya Ramadan adalah bukan yang biasa-biasa saja. Kita berikan kesempatan di Ramadan, jadilah mudah-mudahan amal kita yang semaksimal mungkin menjadikan kita orang-orang yang nanti lulus di Ramadan ini dengan gelar muttaqin. Allah mengatakan langsung innalil muttaqina fi jannatin wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu nanti tempatnya di surganya Allah yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Itu makanya Ramadan ini kalau kita betul-betul insya Allah menjadi jalan pintas kita untuk mendapatkan surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Gitu Mbak Maya dan pendengar radio RCFM yang berbahagia, mudah-mudahan berkenan dan
Mohon maaf kalau ada segala kekurangan. Kamu semuanya semata dari saya, kelebihannya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli ada, astagfirullah li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Terasi, demikian tadi khidmat Ramadan untuk edisi hari ini. Semoga bermanfaat. Insya Allah ketemu lagi esok di jam yang sama. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih baru saja Anda ikuti Khidmat Ramadan. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Rasio FM Magetan dan bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia Magetan.